2 Tesalonika pasal 3 ayat 1-8. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Baca juga Wahyu pasal 21. Hati yang mengasihi Allah bagian kedua. Saudara-saudara, kalimat doa Paulus berikut adalah agar jemaat Tesalonika memiliki hati yang dapat ditujukan juga kepada kesabaran menantikan Kristus. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Sekarang sekali lagi kesabaran mereka seperti kasih mereka adalah sesuatu yang telah dipuji oleh Paulus. Keduanya dalam surat sebelumnya kepada mereka, sebab kami selalu mengingat kesabaran pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Dan juga dalam surat kedua ini, ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. 2 Tesalonika 1 ayat 4. Namun seperti halnya kasih mereka, kesabaran mereka juga memerlukan ketekunan. Dan ini tidak dapat dianggap sudah wajar bahwa kesabaran mereka akan terus bertahan. Mereka yang menghadapi penganiayaan dan penindasan seperti itu membutuhkan banyak doa agar hati mereka terus dan tetap berada di jalan kesabaran. Sama seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus 5 ayat 7. Demikian juga kita harus bertekun dalam kesabaran. Namun sangat mustahil untuk memiliki kesabaran menantikan tanpa adanya objek khusus yang menjadi tujuan kesabaran tersebut. Di sini objeknya sangat jelas. Ini adalah kesabaran menantikan Kristus. Jadi Yakobus juga menasihati kita untuk bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7. Sebagaimana kita terus mengingat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 8. Maka kita dikuatkan dan dimampukan untuk menanggung kesengsaraan. Ini adalah pengharapan dari orang-orang yang menderita ketidakadilan, bahwa semakin dekat hari ketika Sang Hakim yang benar akan duduk di atas tahta dan semua pergumulan masalah penderitaan akan diselesaikan. Ini adalah pengharapan dari orang yang menderita sengsara dan kesusahan, bahwa semakin dekat hari ketika kerajaan surga akan didirikan selamanya, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Oleh karena itu, marilah kita dengan iman
terus menatap cakrawala ini, dan semoga Tuhan menunjukkan hati kita kepada kesabaran menantikan kedatangan Kristus. Saudara-saudara, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali membutuhkan kesabaran yang aktif, artinya kesetiaan dan berjaga-jaga, bukan sekadar menunggu secara pasif. Umat Kristen dipanggil untuk menjalani hidup kudus, setia dalam tanggung jawab sehari-hari, dan menyebarkan kasih Allah karena waktu kedatangannya yang pasti kita tidak mengetahuinya. Namun janjinya adalah pasti. Kesabaran sebagai daya tahan, menantikan Tuhan di tengah-tengah kesukaran zaman, memerlukan daya tahan, yaitu ketekunan agar tidak mudah patah semangat atau menyimpang. Alkitab menekankan bahwa tidak ada yang tahu hari atau jam kedatangannya, bahkan malaikat pun tidak tahu. Sehingga umat diingatkan untuk tidak percaya kepada prediksi waktu maupun tanggal. Saudara-saudara, cara terbaik untuk bersiap sedia adalah dengan tetap setia melakukan panggilan dan kewajiban sehari-hari, bekerja, dalam keluarga, dalam pelayanan, seolah-olah ia datang hari esok. Kesabaran adalah salah satu buah roh yang sangat penting. Umat dipanggil atau jemaat dipanggil untuk menjaga diri agar tidak terseret oleh hawa nafsu dunia ini. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan, semakin mengerti kehendak Allah. Haor Ministry.